Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Medrus Lestari Syanturi dengan NIM channel 24014. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk perusahaan dan usaha Prancis. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SNSI, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu definisi perusahaan. Menurut Prof. Mr. WLPA Molengraf, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian selanjutnya itu bentuk-bentuk perusahaan. Ada beberapa bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha sehingga tanggung jawabnya pun dibebankan kepada satu orang saja. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu dimiliki oleh perseorangan, individu, atau perusahaan keluarga. Pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar. Kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. Kemudian nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakan relatif kecil. Keunggulan perusahaan dagang yaitu yang pertama, pemilik bebas mengambil keputusan, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan, rahasia perusahaan terjamin, pemilik lebih giat berusaha, dan selanjutnya mudah mengubah jenis usahanya. Kelemahan perusahaan dagang yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, dua, sumber keuangan perusahaan terbatas, tiga, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, yang keempat, seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks. Terus yang kedua ada persekutuan perdata atau match-chap. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, yang dimaksud dengan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dan maksud untuk membaik keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Unsur-unsur persekutuan perdata, yang pertama perjanjian, yaitu adanya kesepakatan di antara orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan untuk menjalankan perusahaan. Yang kedua, pemasukan atau inbrank, yaitu masing-masing sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam gabungan kekayaan tersebut. Adapun pemasukan sesuatu dapat berupa kekayaan seperti uang atau barang, selain itu dapat juga dengan pemasukan keahlian. Yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Tujuan dari kerjasama dan pemasukan tersebut adalah untuk mencari manfaat yang berupa keuntungan atau laba. Yang keempat, yaitu keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Artinya, ada ada keuntungan yang diperoleh tidak untuk dinikmati oleh beberapa orang sekutu saja, tetapi oleh seluruh sekutu yang dibagi seimbang dengan pemasukannya sebaliknya. Kerugian dipikul oleh satu atau beberapa orang saja, tetapi tidak demikian terhadap laba yang diperoleh. Berakhirnya persekutuan perdata yaitu satu, lewatnya waktu manakala persekutuan perdata itu didirikan. Dua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata itu didirikan. Tiga, kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Empat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawa
kemampuan atau dinyatakan valid. Yang ketiga yaitu persekutuan firma atau FH. Apa itu persekutuan firma? Persekutuan firma yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk melaksanakan usaha. Umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang sama atau seprofesi dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas dan laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Ciri-ciri persekutuan firma yang pertama, sekutu firma biasanya sudah saling kenal dan saling percaya. Dua, perjanjian firma dapat dilakukan baik di hadapan notaris maupun di bawah tangan. Tiga, memakai kegiatan usaha nama bersama. Yang keempat, adanya tanggung jawab dan risiko kerugian yang tak terbatas. Keunggulan persekutuan firma yaitu kemampuan manajemen lebih besar karena ada pembagian kerja di antara para sekutunya. Pendiriannya relatif mudah, baik dengan akta maupun tidak dengan akta pendirian. Tiga, kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. Kelemahannya yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, tanggung jawab bersifat tanggung renteng. Dua, kerugian yang disebabkan oleh seorang sekutu harus ditanggung bersama dengan sekutu lainnya. Yang terakhir, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Berakhirnya persekutuan firma, yaitu satu, lewatnya waktu manakala persekutuan perdata itu didirikan. Dua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan firma itu didirikan. Empat, kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Yang terakhir, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengakuan atau dinyatakan failing. Kemudian yang selanjutnya ada persekutuan komanditer atau sering disebut dengan CV. CV adalah sebuah bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Salah satu pihak dalam CV mengelola usaha dengan aktif secara tanggung renteng dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Keunggulan CV yaitu kemampuan manajemen yang lebih besar, proses pendiriannya relatif mudah, dan modal yang dikumpulkan dapat lebih besar. Kelemahan persekutuan komanditer yaitu sebagai sekutu yang menjadi persero aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, sulit untuk menarik modal kembali. Tiga, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Berakhirnya persekutuan komanditer disebabkan lampaunya waktu untuk mendirikan sebuah CV. Dua, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok CV itu didirikan. Tiga, kehendak dari salah seorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan valid. Perusahaan selanjutnya yaitu perseroan terbatas atau sering disebut PT. Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha atau perusahaan yang paling banyak dipakai oleh wadah kegiatan bisnis Indonesia. Bentuk PT merupakan penyempurnaan dari bentuk CV yang masih mengandung beberapa kelemahan, terutama karena masih adanya tanggung jawab tidak terbatas terhadap kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab tersebut melibatkan kekayaan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke usaha franchise atau sering disebut waralaba. Bisnis franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam model bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen tetap, yaitu yang pertama, franchisor atau pemilik bisnis atau pemberi izin bisnis waralaba. Yang kedua yaitu franchise atau pembeli izin bisnis waralaba. Kerugian atau risiko bisnis franchise. Ada beberapa kerugian atau
risiko dalam menjalankan bisnis franchise. Yang pertama yaitu biaya awal tinggi atau modal awal untuk memberi hak waralaba seringkali besar, mencakup lisensi, peralatan dan inventaris tanpa jaminan cepat balik modal meskipun merek sudah dikenal. Yang kedua, kurangnya kebebasan operasional. Prancis terikat aturan ketat dari franchisor terkait standar operasi, menu, dan desain, sehingga membatasi kreativitas dan inovasi pribadi. Yang ketiga, biaya yang terus berkelanjutan. Pembayaran royalti bulanan, biaya pemasaran, dan tagihan lainnya harus dibayar terus-menerus, bahkan saat penjualan menurun yang membebani keuangan. Yang keempat, yaitu resiko reputasi bersama. Masalah di salah satu cabang seperti keluhan pelanggan dapat merusak citra merek secara keseluruhan, mempengaruhi semua franchise. Keuntungan usaha franchise. Keuntungan menjalankan usaha franchise yaitu merek yang berkembang dengan cepat. Perusahaan franchise dapat memperluas jangkauan mereknya serta cepat tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membuka cabang sendiri karena franchise yang membiayai ekspansi. Dua, pendapatan yang stabil dan dari royalti. Perusahaan franchise dapat memperluas jangkauan mereknya secara cepat tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membuka cabang sendiri karena franchise yang membiayai ekspansi. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Perusahaan tidak perlu menanggung biaya operasional harian cabang baru karena franchise yang mengelola secara mandiri sehingga mengurangi risiko finansial. Dan terakhir, jaringan dukungan kuat. Franchisor membangun komunitas mitra yang saling mendukung, meningkatkan inovasi produk dan promosi bersama yang memperkuat posisi pasar secara keseluruhan. Itulah penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bentuk perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilan menjalankan usaha franchise. Dari berbagai bentuk yang ada di Indonesia, perseroan terbatas atau PT paling sesuai karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, memudahkan pengumpulan modal, dan mendukung kerjasama bisnis jangka panjang. Sementara itu, franchise menjadi pilihan usaha yang menarik karena menggunakan merek dan sistem yang sudah terbukti berhasil sehingga risiko lebih kecil. Oleh karena itu, pemilihan bentuk perusahaan yang tepat penting agar usaha franchise dapat berjalan dengan aman, stabil, dan berkembang dengan baik. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.